Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama yang paling kita rasakan saat ini disampaikan niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca hamdalah alhamdulillah amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya Asia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah menyelesaikan belajar memahami ini surah Al-Baqarah, itu 3 ayat. Ayat 174, 175 dan 176. Nah, di sana ada orang itu yang ternyata menyembunyikan yang Allah turunkan berupa kebenaran dari Alkitab. Ini di sana ada seperti itu. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk sudah punya. Ini dilepas, ditukar dengan kesesatan. Ini mereka benar-benar orang-orang yang berada dalam penyimpangan yang jauh. Malam ini kita lanjutkan di ayat ke-177. Ini Allah menjelaskan bimbingannya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini ayatnya lumayan panjang. Jadi di sini Allah menjelaskan ini dengan benar-benar di sana bagaimana sebenarnya yang namanya kebaikan itu. Jadi bagaimana petunjuk Allah tentang kebaikan ini ya harus kita dasari ya, kita benar-benar membaca dan memahami itu apa petunjuk Allah tadi berupa ayat Al-Qur'an, ayat kitab suci yang kemarin sudah dijelaskan itu jangan sampai disembunyikan ya. Jangan sampai disembunyikan. Nah, kita baca bersama-sama, kita telaah, kita pahami, hingga di situ nantinya kita ingin benar-benar bisa melaksanakan, terus nantinya kita bisa sukses. Nah, seperti apa? Laisa, bukanlah albirro, ini bak ro ya kata dasarnya, bak ro albirro. Nah, kebajikan, kebaikan itu bukanlah suatu kebajikan itu antuwalu bahwa kalian ya menghadapkan, memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian
bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kemana? Qibala, ke arah al-masyriqi, yaitu tempat terbitnya matahari timur, masyriq, dan al-maghribi, dan juga tempat terbenamnya matahari, maghrib, barat maksudnya. Jadi kebajikan itu bukanlah hanya sekedar menghadapkan wajah ke arah timur atau ke barat. Qibala itu arah, berarti di situ kiblat. Kita tidak hanya sekedar arah timur, arah barat, blok timur, blok barat, ya bukan itu. Jadi orang yang baik ini blok timur, blok barat, enggak ya. Bukan itu, hanya sekedar itu. Nah, kebajikan yang bagaimana? Walakin tetapi albirro, nah ini kebajikan itu, ini bukan sekedar berkiblat sana, kiblat A, B, C kemana saja, ini hanya arah ya, timur dan barat. Sebetulnya ya kiblat banyak, bukan ke arah itu. Ini diwakili barat dan timur. Walakin, ya, tetapi albirro, nah tadi laisa albirro tadi, ini walakin albirro, tetapi albirro itu bagaimana sih kebajikan itu? Kebaikan itu seperti apa? Man, orang, itu apabila orang itu amana, iman, percaya, belief. Ini yakin benar-benar iman. Dengan Allah, dengan Allah. Nah, ini kalau sudah iman dengan Allah ini harus iman yang murni. Tidak boleh Allah ini dipersekutukan, ya, dipertemankan dengan apapun yang lain. Tidak boleh. Ini harus iman, yakin benar-benar. Nah, apalagi kalau sudah kita membaca Qul huwallahu ahad itu, katakan Allah itu esa, Allah tempat bergantung, ya sudah, Allah semuanya di sana Allah. Wa dan al yaumi, ya, yakin dengan, jadi imannya tadi selain pada Allah ini iman dengan al yaumi, hari al akhir, hari akhirat nanti pembalasan di sana, ada surga, ada neraka, harus yakin, benar-benar iman, percaya. Tidak hanya itu, wal malaikati, dan juga percaya dengan malaikat. Ya. Jadi malaikat-malaikat, ya ini malaikat banyak ya, malaikat yang ini kanan kiri manusia ada, depan belakang yang menjaga manusia ini ada. Ya, terus malaikat yang tugas-tugasnya khusus ini ada. Yakin, percaya. Wal kitabi, dan kitab. Nah, ini Al-Quran. Nah, sebelumnya itu ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur. Ini di penjelasan itu Nabi Musa diberikan kitab Taurat, kemudian Nabi Daud diberikan Zabur, Nabi Isa kitab Injil, tapi diajarkan juga kitab Taurat juga, hukum-hukumnya ada di sana. Nah, ini sampai sekarang ya, kitab-kitab yang Taurat, Injil, Zabur ini sudah enggak asli lagi, sudah diedit-edit oleh manusia. Nah, ini kita harus yakin itu. Dari mana? Ya dari Quran, penjelasannya Al-Quran ini diubah, kalimat-kalimat diubah dari posisi semula, kalimatnya diganti-ganti dan sebagainya. Yang enggak sesuai dengan, yang tidak sesuai dengan apa ini, hawa nafsunya, keinginannya, ya diganti. Bahkan ada yang hukum-hukum Taurat itu sudah enggak berlaku lagi dan sebagainya. Ini kalau di Al-Quran ini semuanya membenarkan kitab-kitab itu benar dari Allah, tapi sudah dirubah oleh tangan manusia. Dulu saat awal-awal Nabi hijrah itu, ya pertama hukumnya menggunakan hukum Taurat. Yang masih asli ditanyakan. Kemudian setelah Quran turun sempurna, sudah diganti karena sudah disempurnakan hukumnya di Al-Quran ini, yang berlaku sampai kapanpun, sampai kiamat. Mulai saat itu turun sampai nanti kiamat. Wal kitabi, dan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf yang dulu-dulu Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Wan nabiyyin, nah ini nabi-nabi. Ini semuanya yang disebut di Al-Quran ada 25.
yang tidak disebut itu ada banyak, ada 1000 sekian tuh, banyak ribuannya. Itu dari Nabi Ibrahim ke bawah itu ada, Nabi Ibrahim ke atas itu ada Nabi Hud, dan terus itu ada banyak sebelum Nabi Ibrahim ada. Nah ini yang dijelaskan di Al-Quran, wajib itu kita harus percayai, karena di dalam kitab tadi nabi-nabi selain di dalam Quran dijelaskan, ada juga yang tidak dijelaskan. Nah kita tinggal mengikuti petunjuknya terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di sana Rasulullah itu menjelaskan ada ini ya kita ikuti. Jadi para nabi sama. Misalnya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa ini putranya Maryam, karena khusus ya, tidak menggunakan, Allah menciptakan tidak melalui pernikahan. Ini nabi-nabi semua kita harus yakini. Tidak boleh wah ini ada nabi ini nggak diakui, ya ini nggak boleh. Semua harus diyakini. Semua hamba Allah, sama seperti Nabi Muhammad, hamba Allah, kemudian diutus sebagai nabi. Terus selain tadi iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Nah, ini keyakinannya, imannya. Selain yakin itu, nah, kondisi sekarang hidup di dunia, wa'atal mala, ata memberikan, al-mala harta, ala hubbihi, yaitu yang dicintainya. Ini harta yang dicintai ini diberikan ke siapa? Jadi tidak di pak dewe ya, tidak dimiliki sendiri, tapi memberikan hartanya yang dicintainya. Ini hartanya yang dicintai, yang disenangi pokoknya. Tapi kalau yang ini hartanya tidak dicintai, iya jangan ya. Yang tidak dicintai mending dipakai sendiri. Yang dicintai ini, dicintai dzawil qurba, kepada kerabat dekat, kerabat. Ini saudara-saudara nih di keluarga itu, adik, kakak dan sebagainya, om, tante dan sebagainya, itu yang kerabat dekat. Wal yatama, dan anak yatim ya, terutama anak yatim yang masih kerabat ini diutamakan ya. Selain itu nanti anak yatim yang lain juga. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Ini memberikan harta yang dicintai. Wabna sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang di sana perjalanan itu kemudian nggak punya bekalnya kehabisan dan sebagainya, ini ibnu sabil. Nah sekarang ini para ahli, para ilmuwan, para ulama itu ibnu sabil termasuk orang yang anak yang kuliah, mungkin ya kuliah di sana kehabisan sangu atau apa, akhirnya ada beasiswa dan sebagainya, itu ibnu sabil. Ini dalam perjuangan, udah dos anak famili dan sebagainya, ini diberi. Wasailina, nah, dan orang yang minta-minta. Jadi orang yang minta-minta ini jangan dikecewakan. Yang minta mobilnya bagus misalnya, dia perjalanan mobilnya bagus, minta-minta, atau kendaraannya bagus lah, ya tetap harus diberi. Pokoknya minta ya diberi. Apalagi kalau misalnya orang itu dalam perjuangan terus nggak bisa usaha, tidak bisa usaha mencari nafkah, dia terikat di jalan Allah, maka ya kita memberi. Wafir riqab, ini memerdekakan hamba sahaya. Jadi Islam ini menghapus perbudakan. Perbudakan itu zaman-zaman sebelum Rasulullah itu budak-budak banyak. Ya zaman Rasulullah juga masih ada, tapi dihapus dengan ini, menghapuskan perbudakan, wafir riqab, dan memerdekakan budak-budak hamba sahaya. Ini harta itu diberikan, harta walaupun itu sudah katakan usaha sendiri. Contohnya korun dulu itu ada
ada suatu kisah yang dijelaskan di Quran itu Korun itu termasuk famili ya, kerabatnya Nabi Musa itu hartanya banyak. Nah, itu merasa bahwa hartanya itu hasil usahanya sendiri, hasil kepintarannya sendiri. Akhirnya ya itu tadi. Makanya di sini harta itu prinsipnya ya sebetulnya Allah yang memberi, membagi-bagi itu Allah sendiri. Ada orang yang kadang-kadang pekerjaannya ringan, terus rezekinya atau hartanya diberi banyak. Ada yang kerjanya keras banget, tapi diberi harta sedikit. Nah, ini Allah yang mengatur. Itu juga sebagai ujian bagaimana orang-orang tadi dalam menggunakan hartanya. Nah, ini kebajikan itu tadi ya ini. Dia memberikan wa'atal mala lakubihi. Jadi memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, ya, wadil qurba wal yatama dan anak-anak yatim, terutama yang masih kerabat diutamakan, wal masakin dari orang miskin terutama yang masih kerabat. Jangan sampai orang miskin yang masih kerabat gak diperhatikan, yang memperhatikan orang miskin yang luar, yang so kerabatnya diri miskin. Ya, ini menjadi catatan besar. Makanya kerabat-kerabat dekat ya diupayakan itu dulu dientaskan, dibantu supaya hidupnya juga merasakan kebahagiaan. Karena bahagia juga kemarin kita bahas itu kebahagiaan bukan karena harta saja. Ini wabni sabil tadi wasairin wafiriqob. Ini harta digunakan untuk itu. Nah, jamin berbahagia makanya ini berat ini ya. Harta yang dicintai soalnya. Nah, harta yang dicintai ini kalau di surat Munafikun itu nanti kalau orang itu sudah mati, wah, entar dulu ya Allah diberi kesempatan lagi di dunia nanti aku tak bersedekah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi kalau sedekah ini Rasulullah menjelaskan ini dalam hadis ini ya. Ini sedekah itu untuk orang miskin berpahala 1. Nah ini hadis ini ya, sedekah untuk orang miskin berpahala 1. Tapi kalau pada kerabat ini pahalanya 2. Sedekah pahala dan sedekah pahala silaturahmi. Kerabat ini yang harus diutamakan tadi dulu. Jadi kalau ada yatim ya terutama yang yatim yang kerabat. Kalau orang miskin, yang miskin yang masih kerabat. Ini diriwayatkan dari Abdul Razak ini dari sanadnya dari Ali dari Nabi SAW. Beliau bersabda untuk anak yatim ini tiada keyatiman setelah dia balik. Kalau sudah balik enggak yatim, tapi kalau masih enggak mampu ya tetap miskin. Orang miskin kalau di kerabat tadi, terutama dalam kerabat ini diutamakan kekerabatannya. Orang dekat misalnya masih miskin ya harus diberikan. Terus ini dari Abu Hurairah ini Nabi juga bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang juga keliling minta-minta, itu bukan. Lalu ada orang yang bersedekah diberi 1 buah atau 2 buah kurma, sesuap nasi atau 2 suap makanan. Bukan itu, bukan mereka berkeliling itu. Tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki makanan sekedar untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak diingat orang sehingga tidak diberi sedekah. Jadi orang miskin bukan yang minta-minta, tapi orang yang ya bertahan di situ. Tapi kita harus perhatian, terutama yang ditugasi membagi zakat itu ya, zakat mal itu benar-benar bekerja mendata dan sebagainya untuk orang-orang miskin ini, 8 asnaf termasuk itu. Sehingga termasuk itu jadi enggak hanya minta-minta tapi benar-benar orang perhatikan. Soalnya orang yang miskin rata-rata yang benar-benar itu tidak mau
meminta secara paksa, enggak. Diam saja. Karena dia menjaga marwah dirinya, kehormatan dirinya. Jadi ini Nabi menjelaskan seperti itu. Makanya kalau ada orang yang dari kerabat atau tetangga dan sebagainya ini kita perhatian betul. Terus dalam kategori Ibnu Sabil tadi itu dia tadi sekolah dan sebagainya atau keluar negeri atau apalah tadi dia kos atau mondok dan sebagainya, kehabisan bekal ini diberikan itu. Jadi ada zakat, sedekah juga diberikan. Ini dalam hadis dari sana Abdurrahman Husain bin Ali, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lisa'ilina hakun wa in jaa ala faras. Peminta-minta itu memiliki hak walaupun ia datang dengan menunggang kuda. Berarti maksudnya walaupun dia itu mengendarai kendaraan yang terkini yang bagus, ya kalau dia minta-minta ya diberi. Jadi ini Rasulullah menjelaskan demikian. Peminta-minta itu memiliki hak walaupun dia datang dengan numpak apa saja. Ini kadang-kadang kita kan orang itu numpak gini kok minta-minta, padahal ya dia tadi dalam masailin tadi orang yang minta-minta ada hak untuk diberikan. Ini tentang harta. Jadi sudah iman, benar imannya, tadi iman pada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Kemudian malaikat, kitab, nabi-nabi, ini harta. Terus selain itu waqomas sholah ini. Jadi kebajikan itu waqomas sholah. Qawama yaitu menegakkan sholat, mendirikan sholat, bukan melaksanakan, menegakkan. Jadi sholat ini benar-benar dijaga betul, waktu-waktunya dijaga, pelaksananya dijaga, terus apapun yang dilaksanakan dalam sholat tadi dilaksanakan dalam kehidupan, ditegakkan sholatnya. Wa ataz zakah dan bayar zakat. Nah, zakat ini di dalam menjelaskan di HPT juga itu ada zakat fitrah yang khusus untuk puasa. Terus ada zakat mal terutama ini ada, kalau fitrah kan hanya untuk pensucian ketika dia melaksanakan puasa. Tapi kalau zakat mal ini hartanya. Ada zakat kebun dan sebagainya itu ada hitungannya. Ada peternakan dan sebagainya. Ini memberikan hartanya, zakatnya, pembersihan harta. Harta kalau harta harus satu nisab. Tapi kalau zakat fitrah tidak ada satu nisab. Penggunaannya pun ada perselisihan ya. Ada ulama-ulama menjelaskan ada yang khusus untuk zakat fitrah ini adalah fakir miskin dan sebagainya. Terus zakat tadi habis itu wal mufuna bi adim idza ahadu. Lah ini. Wal mufuna, dan mereka orang-orang yang mufuna bi adim. Dia menepati bi adim dengan janjinya. Jadi orang yang menepati janji itu kebajikan itu orang yang menepati janji idza apabila ahadu, mereka berjanji. Jadi janji ini berat ya. Janji kepada siapapun, walaupun kepada anak kecil misalnya anak kecil nangis terus. Nangis gak meneng-meneng, ya gak diem-diem. Terus supaya diem dijanjikan meneng, ya, diem, nanti kalau udah diem tak belikan es krim, ya, meneng, pokoknya tak belikan es krim, meneng. Anak kecilnya meneng tapi nggak dikasih nggak dibelikan es krim, nah ini nggak boleh. Walaupun janji kepada anak kecil ya harus dijalankan. Janji, menepati janji, memenuhi janji apabila memang dia sudah berjanji. Makanya janji ini berat banget. Bahkan ya ini kalau
walaupun zaman itu ya, di zaman saat Rasulullah itu ada kaum Quraisy itu ya, kalau ada orang yang suka nipu itu sudah tergolong dicap sebagai penipu, walaupun nipu hanya nipu hewan, itu nggak boleh. Ini orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Ini berat ya, karena janji ini nanti akan ditagih pokoknya. Nah, ini jamaah yang berbahagia, orang yang menepati janji itu ya dipenuhi, termasuk ya kalau ya kita kan janji kepada Allah itu ada, tapi janji kepada manusia ini dalam hadis dijelaskan ya. Jadi ayatul munafik salasa. Jadi tanda-tanda munafik maksudnya munafik dalam aktivitas kehidupan keseharian manusia itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berbicara itu berdusta. Ya, munafik ini. Tapi bukan pada keyakinan ini, munafik, tanda-tanda munafik itu. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji, dan idza apabila berjanji wa'ada ahlafa, dia mengingkari, menyelisih. Ini. Jadi itu 2. Yang ketiga, wa idza i'tumina, dia diberi amanat, khona, berkhianat. Jadi kalau ada 3 ini, Rasulullah menjelaskan kalau sudah 3 ini, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanat itu diberi amanat, khona, berkhianat. Ini 3 hal. Kalau memenuhi janji Allah tadi ya berarti bagaimana misalnya udah kadang ada perjanjian lawannya kok misalnya dua belah pihak, yang satu udah perjanjian berdua, yang satu yang satu nyalai terus. Ya kita jangan ikut-ikut nyalai. Gimana caranya? Ya dipanggil dulu, ini perjanjian kita batalkan dulu. Udah janjinya nggak ada, perjanjian dibatalkan. Nah sudah. Kalau belum dibatalkan tetap terikat janji, walaupun orang lain tadi, orang yang di situ kita berjanji dia mengingkari, ya biarkan saja. Nah, supaya kita juga tidak ikut mengingkari, maka dibatalkanlah perjanjian itu. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah batal perjanjian, ya sudah, nggak ada lagi perjanjian. Nah ini hal yang harus diperhatikan karena tadi janji. Wal mufuna bi'adim idza ahdu. Jadi apapun terkait perjanjian kita tidak boleh menyalainya. Harus memenuhi janji, menepati janji. Kemudian wasobirina, orang yang sabar. Fil ba'sa'i. Jadi sabar dalam kesempitan. Nah, sabar ini apa nih? Sabar ada batasnya. Oh, sabarku kentekan sabar. Ya enggak sabar namanya. Sabar kentekan. Ya sabar terus pokoknya namanya sabar ya, tetap sabar. Apapun yang terjadi ya tetap sabar, menerima apa adanya itu sabar. Wasobirina fil ba'sa'i, dalam sabar dalam kesempitan. Wadorroi, dan penderitaan. Jadi apa ya? Nah, ini dulu ada adik itu bercerita ketika salah satu putrinya itu sakit luar biasa, sakit apa itu autoimun ya. Ini memang sakit luar biasa. Itu sampai sering menyampaikan kepada mamanya itu, pada ibunya itu, bagaimana kalau hidupnya diakhiri? Oh nggak boleh, jangan, dikuatkan terus sampai detik, sampai nggak ada, sampai apa itu dikasih pernafasan itu untung sebelum COVID. Nah, kalau COVID itu ya, sebelum COVID. Nah, itu autoimun menyerang jantungnya, menyerang macam-macam, sampai menyerang paru-paru. Ini sakitnya luar biasa. Benar-benar sakit, menderita banget. Sampai ingin mengakhiri hidup, tapi disabarkan terus, dikuatkan terus. Sampai benar-benar Allah sendiri yang mengambilnya. Ini masobirina fil ba'sa'i wad dharra'i.
dalam penderitaan kayak apapun sudah sabar. Ya pokoknya tadi sabar nggak ada batasnya. Namanya kalau ada batasnya namanya nggak sabar lagi. Yang ini. Sehingga jamaah yang berbahagia mungkin jangan pun pernah merasakan sakit sesakit-sakitnya katakan gitu ya. Atau misalnya seperti dikuliti urip-urip ya. Ya pokoknya harus sabar sudah. Sesakit apapun, wadoroi, penderitaan kayak apapun, sabar. Ini wahinal ba'as. Dan juga dalam peperangan. Ini perangan juga memang butuh kesabaran ini. Kalau nggak sabar gimana? Jadi kebajikan itu tadi sabar termasuk itu dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Ini. Nah di sini Allah menjelaskan itu tadi. Jadi kebajikan itu bukan hanya sekedar ngadep ke arah barat, timur, berkiblat ke sana ke sini, ikut condong sana, condong sini, enggak. Bukan itu ya. Kesabarannya tadi al-birra, kebajikan tadi, mulai dari imannya benar, kemudian dengan harta memberikan, membagi-bagi harta, ya, terus habis itu sholatnya ditegakkan, zakatnya dibayarkan kalau hartanya lebih dari 1 nisab, janji-janji dipenuhi kalau dia memang berjanji. Makanya ya kalau janji apapun sudah perjanjian. Kalau negara ini kan darul ahdi wasyahadah, ya, negara perjanjian. Ya sudah, kita harus rela. Ini di negara kita ini harus rela hidup bersama dalam kondisi keyakinan pun berbeda-beda. Jadi tidak boleh saling memaksakan keyakinan. Juga Allah sendiri nggak maksa ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya sudah. Kemarin juga dijelaskan banyak sekali itu. Jadi ada orang yang menyembunyikan kebenaran dan sebagainya. Ada yang diajak untuk mengikuti hukum Allah, tapi ngikuti nenek moyang. Sudah, tugas kita hanya menyampaikan saja, bukan memaksa. Janji juga gitu. Allah sudah menjelaskan kebajikan itu ya penuhi janji apabila memang berjanji. Kesabaran, kebajikan itu sabar dalam tadi kesempitan, penderitaan dan peperangan. Nah, Allah menjelaskan ulaika, mereka itu yang seperti itu tadi, alladzina shadaku, mereka itulah orang yang benar, albirnya benar, kebajikannya benar, iman dan terusnya benar, semuanya benar sesuai dengan itu. Nah, ulaika alladzina shadaku, mereka itulah yang benar, imannya benar, sholatnya benar, mengelola hartanya benar, perjanjiannya juga benar, itu albir benar-benar, kesabarannya juga benar. Ini albirro. Wa ulaika, dan mereka itulah Allah menjelaskan hum, yang mereka itu al-muttaqun, orang yang bertakwa. Nah, ini muttaqun, orang yang bertakwa. Nah, bertakwa apa? Kata dasarnya muttaqun, takwa itu adalah wawu qafiyah, menjaga. Berarti dia benar menjaga hukumnya Allah, dijaga benar-benar, diikuti benar-benar. Nah, jangan sampai dari tadi kemarin ya, orang yang menyembunyikan kebenaran, katama, disembunyikan kebenarannya. Akhirnya tadi ya itu tadi ada apa-apa penjelasan tentang kebenaran tentang isi kitab, ya sudah disembunyikan, orang lain nggak tahu. Maunya masuk surga sendiri atau bagaimana, malah diubah-ubah sendiri, ya malah nggak jadi benar, ya malah nggak jadi benar. Nah inilah jamaah yang berbahagia. Makanya satu ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, ini benar-benar kita harus pikirkan benar-benar. Oh iya ya, setiap saat, setiap waktu kita memikirkan itu. Bagaimana kehidupan ini ternyata tidak hanya hubungan dengan Allah saja, tetapi kalau kita melaksanakan itu, ya tadi imannya benar, semuanya benar. Ulaika alladzina shadaku, yaitu orang yang benar sesuatu tadi. Oh iya, harus begini, harus begini, harus begini. Salatnya ditegakkan dan sebagainya. Zakatnya tidak lupa, hartanya juga diberikan tidak lupa. Apapun yang dialami sabar.
Kalau kemarin sudah kita bahas itu, kalau misalnya ada kabar, itu kabar misalnya anaknya meninggal, itu di kisah yang sebelumnya itu dalam hadis itu, bagaimana malaikat ketika hambaku itu kau cabut anaknya yang buah hatinya, oh dia memujimu dulu baru beristirja. Ini memuji dulu baru istirja. Semuanya ya, segala puji milik Allah. Walaupun Allah memberikan penyakit, alhamdulillah. Sama nggak sakit, nggak bisa merasakan imannya sehat. Nah, ini kita mikirnya gitu aja. Kita berpikir yang benar-benar ya berlandaskan iman yang benar tadi. Apapun yang terjadi. Ini jam yang berbahagia. Ulaika ladzina shadaku, mereka itu orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa. Ini kebajikan yang luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Allah ini. Nah, sudah itu mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau di sini disebutkan itu orang yang benar, mereka itu disifati Allah seperti itu sesuai dengan apapun yang di dalam ayat tadi. Mereka mewujudkan keyakinan dalam hatinya, benar-benar diimani ayat Allah itu. Kemudian dalam ucapan juga dia hati-hati benar kalau janji dan sebagainya. Kemudian perbuatannya benar dijaga. Kalau misalnya ada orang minta, ya diberi. Kalau orang itu miskin tidak minta, ya diperhatikan dan sebagainya. Jadi semuanya benar dalam pemikiran, dalam keyakinan, kemudian ucapan, perbuatan sama. Mereka menjaga perkara-perkara yang kemarin sudah dia makanan juga diperhatikan, jangan sampai makan sesuatu yang haram dan sebagainya. Mengerjakan ketaatan, kebenaran itu ya berat, sabaran juga berat. Kadang-kadang kita itu minta dipuji orang lain karena berbuat kesabaran ini diminta dipuji lah. Ini kita jaga jangan sampai itu terjadi. Atau mungkin memberi agar dilihat orang. Ini ya memberi itu dengan kerelaan hati. Jadi ini kerelaan hati, kemudian di situ ada kebaikan, ada silaturahmi. Ini di sana dijaga betul. Jadi efek-efek yang luar biasa dari apa yang Allah jelaskan berupa kebajikan tadi yaitu. Nah, ini jam yang berbahagia untuk hari ini katanya kelihatannya satu ayat ini ya, ini sudah menjelang Isya. Kalau kita lanjut enggak cukup nanti. Nah, ini ayat Isyanya kurang 2 menit aja. Nah, maka dari ayat ini mari kita ringkas tadi dari imannya benar-benar, malah dari iman pada Allah, hari akhir, malaikat, terus kitab, nabi-nabi, urut ya, dari Allah, hari akhir. Kalau iman pada Allah nanti hari akhir pasti yakin. Kemudian ada malaikat. Malaikat ini untuk menyampaikan kitab. Kitab ini disampaikan kepada Rasul. Rasul disampaikan ke seluruh manusia. Ini kita benar-benar yakin, tidak boleh goyah, tidak boleh tercampuri apapun. Kemudian setelah itu harta yang Allah titipkan, yang Allah berikan, usaha apapun yang kita lakukan, kemudian diberi harta, di kelebihan-kelebihan ini ada diperhatikan untuk orang-orang yang tadi kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, wafirikob untuk memberikan hamba sahaya. Kemudian kewajiban harian kita kepada Allah yang sudah Rasul dipanggil sendiri dengan Isra Mi'raj, sholat benar-benar ditaati, ditegakkan. Terus zakat, kalau harta yang Allah berikan ini sudah melebihi 1 nisab, segera jangan sampai lupa. Makanya ini butuh akuntansi juga ya, butuh akuntansi supaya bisa ngitung ini sudah sampai nisab belum. Terus janji-janji, jangan sampai kita melupakan janji-janji itu. Kalau orang nyebut janji adalah hutang, ya memang harus dipenuhi janjinya. Sabar, kesabaran. Nah, jam yang berbahagia inilah yang bisa kita bahas malam ini.
mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang Allah jelaskan tentang kebajikan, tidak hanya sekedar berkiblat ke sana ke sini, kiblat si A si B ngalor ngidul dan sebagainya. Ini bukan itu. Nah, ini yang dapat kita bahas malam ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.